Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya semuanya? Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang kita akan mulai pada pembelajaran matematika wajib. Sudah pada siap dong untuk pembelajaran hari ini? Kita akan meneruskan materi yang kemarin ya. Kemarin kita bahas tentang apa? Persamaan nilai mutlak ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk bentuk lain dari persamaan nilai mutlak. Bentuk contoh soal yang lainnya ya untuk persamaan nilai mutlak. Dan beberapa tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sebelum kita mulai pada materi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu agar selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ya, baik. Kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa dilancarkan, dimudahkan, dan diberkahkan. Oke, kita mulai pada materi hari ini, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, selamat menyimak dan selamat belajar. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, di sini kita lihat bentuk umum persamaan nilai mutlak. Kemarin kita sudah bahas beberapa contoh soal dari persamaan nilai mutlak. Kemarin kita bahas di ini ya, bentuk yang pertama, yaitu fungsi nilai mutlak yang sebelah kirinya sama dengan C, konstanta sebelah kanannya. Nah, sekarang ada lagi bentuk dari persamaan nilai mutlak, bentuk umumnya ya. Di sini ruas kirinya itu ada fungsi nilai mutlak, dan ruas kanannya juga fungsi nilai mutlak. Jadi kedua-duanya fungsi nilai mutlak, ruas kiri dan ruas kanannya. Terus nanti juga ada bentuk lain yaitu sebelah kirinya, ruas kirinya fungsi nilai mutlak, ruas kanannya fungsi linier satu variabel biasa. Jadi tanpa nilai mutlak. Nah, di sini untuk syaratnya sama, semuanya itu untuk ruas kanannya itu harus positif. Kalau yang C, berarti yang konstanta, dia harus lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu berarti positif ya nilainya. Untuk ini juga, Gx-nya itu berarti fungsi yang linier satu variabel tanpa nilai mutlak ini, nilainya harus lebih besar dari 0 atau positif. Kalau yang ini kenapa dia tidak dikasih syarat? Karena untuk nilai mutlak ini berarti kan hasilnya sudah pasti positif dong. Nah, berarti sudah pasti ini nilainya positif. Berarti sudah pasti dia memiliki penyelesaian kalau bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya kayak gini, nilai konstantanya negatif, dia nggak punya penyelesaian. Ini juga kalau di sini nilai Gx-nya dia negatif, dia tidak memiliki penyelesaian. Jadi konsepnya sama ya. Untuk nilai mutlak itu dia hasilnya harus selalu positif. Ruas kanannya harus selalu positif. Coba kita mulai. Coba di sini ada persamaan nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan nilai mutlak X, nilai mutlak 6 ditambah 3X. Berarti bentuknya yang kedua ya. Di sini ada fungsi nilai mutlak sebelah kirinya, ruas kirinya, dan ruas kanannya juga fungsi nilai mutlak. Jadi kedua-duanya fungsi nilai mutlak. Kalau seperti ini berarti dia sudah pasti memiliki penyelesaian karena ruas kanannya sudah pasti nilai mutlak. Nah, kita di sini akan bahas satu metode saja ya. Kemarin kan ini bisa dikerjakan dengan 3 metode, yaitu metode definisi nilai mutlak, metode pengkuadratan kedua ruas, dan metode grafik. Kalian sudah pada paham ya untuk alur penyelesaiannya, langkah-langkahnya untuk ketiga metode itu. Nah, di sini kita akan bahas hanya satu saja ya untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Kita menggunakan metode definisi nilai mutlak. Untuk metode definisi nilai mutlak kemarin sudah dibahas kan? Kita hanya mengganti ini saja, ruas kanannya. Ruas kanannya yang satu positif, yang satu ruas kanannya negatif. Dari konsep nilai mutlak ya. Karena kalau yang negatif berarti dikalikan negatif. Kalau untuk nilainya positif, dia tetap nilainya positif. Jadi tetap seperti soal. X dikurang 2 sama dengan 6 ditambah 3X. Ini untuk yang positif. Kalau untuk yang negatif, berarti ruas kanannya dia dikalikan negatif. Jadi yang dikalikan negatif itu bukan hanya angka 6-nya saja, tapi semua yang di dalam sini, yang di dalam fungsinya. Jadi negatif dikali 6, negatif 6. Negatif dikali positif 3, berarti negatif 3. Jadinya seperti ini. Kita cari satu-satu. Untuk ruas yang kanannya positif, kita cari nilai X-nya berapa. Yaitu menggunakan pindah ruas ya, sama seperti mencari persamaan linier satu variabel biasa. Nilainya kita pindah ruaskan untuk yang memiliki variabel disatukan yang memiliki variabel,
Yang tidak memiliki variabel disatukan dengan yang tidak memiliki variabel. Jadi di sini X, 3X-nya kan positif, pindah ruas jadi negatif. Di sini 2-nya pindah ruas jadi positif. Akhirnya didapat nilai X-nya, X sama dengan negatif 4. Sudah paham ya untuk langkah pindah ruasnya? Jadi saya tidak bahas mendalam ya, hanya singkat saja untuk penyelesaian mencari nilai X-nya. Kita pindah ruaskan, untuk yang negatif pindah ruas jadi positif. Kalau yang positif pindah ruas jadi negatif. Untuk perkalian pindah ruas jadi pembagian. Untuk pembagian pindah ruas jadi perkalian. Itu konsep dari pindah ruas. Kalau untuk yang persamaan. Jadi intinya kalian harus pisahkan dulu yang memiliki X disatu ruaskan, yang tidak memiliki variabel disatu ruaskan. Jadi nanti mudah untuk mendapatkan nilai X-nya. Di sini kita dapat nilai X-nya sama dengan negatif 4. Atau ini untuk yang X-nya ruas kanannya negatif, dikali negatif. Kita dapat X dikurang 2 sama dengan, ini yang sudah dikalikan negatif ya, negatif 6 dikurang 3X. Kita pindah ruaskan yang memiliki X ke ruas kiri. Jadinya X ditambah, pindah ruaskan yang 3X, jadi positif 3X. Ini yang ruas kanannya yang tidak memiliki variabel, jadi yang hanya konstanta. Di sini 6x 6 negatif 6-nya tetap, negatif 2-nya pindah ruas jadi positif. Didapat 4x sama dengan negatif 4. Berarti x sama dengan negatif 4 dibagi 4, berarti negatif 1. Nah, berarti didapat nilai x-nya sama dengan negatif 4 atau x sama dengan negatif 1. Di sini nilai x-nya kedua-duanya negatif. Jadi kalian untuk nilai mutlak ini, nilai X-nya tidak melulu harus negatif sama positif. Mentang-mentang di sini ada interval positif dan interval negatif. Berarti nilai X-nya yang satu positif, yang satu negatif. Bukan seperti itu ya konsepnya ya. Tapi untuk yang interval positif dan interval negatif itu di sini, di konsep penyelesaiannya. Untuk ruas kanan yang positif dan ruas kanannya yang negatif. Itu hanya konsepnya untuk penyelesaiannya, mencari nilai X-nya. Untuk hasil nilai X-nya tidak melulu harus yang satu positif, yang satu negatif. Bisa seperti ini, yang satu negatif, satu laginya juga negatif. Jadi kedua-duanya negatif. Bisa juga nanti kedua-duanya positif. Jadi tidak melulu harus positif dan negatif nilai X-nya ya. Oke, ini untuk contoh dari fungsi dari bentuk umum yang kedua ya, untuk persamaan nilai mutlak. Caranya bisa seperti ini. Bisa juga menggunakan cara pengkuadratan. Coba kalian coba untuk membandingkan hasilnya sama atau tidak. Untuk ketiga metode yang kalian sudah pelajari kemarin. Bukan tugas, ini hanya percobaan kalian untuk menganalisis. Untuk membuktikan benar atau tidak hasilnya kalau menggunakan metode yang lain. Hasilnya benar nggak? X-nya negatif 4 atau X-nya negatif 1. Untuk membuktikan saja. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X dikurang 7 sama dengan negatif 7. Nah, di sini ruas kanannya negatif. Seperti yang kita ketahui, nilai mutlak ini, fungsi nilai mutlak ini harusnya bernilai positif. Karena nilai mutlak itu kan pasti selalu bernilai positif. Nah, karena dia nilai mutlak ini hasilnya negatif, ruas kanannya, berarti persamaan ini tidak memiliki penyelesaian. Karena harus diingat, untuk ruas kanan itu harus positif. 0 atau lebih besar dari 0 nilainya ya, nggak boleh negatif. Kalau negatif seperti ini, berarti dia tidak memiliki penyelesaian. Diingat ya, kalau hasilnya negatif berarti dia tidak memiliki penyelesaian. Sekarang contoh berikutnya. Nah, di sini bentuk dari yang ketiga ya. Di sini ada fungsi nilai mutlak sama dengan ruas kanannya fungsi linier satu variabel biasa, jadi tanpa nilai mutlak. Untuk penyelesaiannya sedikit berbeda, bisa menggunakan ketiga metode seperti yang sudah dipelajari, tapi kita harus analisis terlebih dahulu. Nah, karena ruas kanan ini belum tentu dia hasilnya positif, kan kita nggak tahu hasilnya dia beneran positif nggak. Kalau nilai X-nya misalkan, nilai X-nya 1, yang ini sudah pasti positif. Kalau yang ini nilai X-nya 1, berarti berapa? Positif ya, positif 5. Masih bisa penyelesaiannya, masih bisa dicari. Tapi kalau misalkan negatif 5, kalau X-nya negatif 5, berarti yang ini positif, yang ini negatif 5 ditambah 4, negatif 1. Negatif 1 berarti dia tidak memiliki penyelesaian. Makanya dari itu kita harus menganalisis dulu nilai X-nya. Gimana caranya?
Nah, kita analisis nilai X di sini. Kita cari nilai X dari ruas kirinya. Dari persamaan 2X ditambah 16. Jadi sama dengan 0. Jadi kita cari nilai X-nya dulu dari persamaan ini. Yang ruas kiri sama dengan 0 ya. Kita cari, pindah ruaskan. Jadinya 2X sama dengan negatif 16. Jadi X-nya negatif 16 dibagi 2. Negatif 16 dibagi 2 itu berarti negatif 8. Nah, kita punya batas dari nilai X-nya yaitu negatif 8. Nah, negatif 8 ini seperti yang sudah kita pelajari. Nilai mutlak itu kan berarti intervalnya ada interval yang kurang dari dan lebih dari, yang positif dan negatif. Di sini ada yang X-nya kurang dari negatif 8. Berarti kalau kurang dari dia interval negatif. Satu lagi untuk interval yang X lebih besar atau sama dengan negatif 8. Berarti untuk interval yang positif. Coba kita analisis untuk yang X kurang dari negatif 8. Berarti dia yang hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif fungsinya berarti dia dikalikan negatif fungsinya ya. Jadi fungsi 2X ditambah 16-nya dikalikan negatif. Yang ruas kirinya yang dikalikan negatif ya. Karena kita menganalisis yang kiri. Yang kanannya tetap X ditambah 4. Jadi kita dapat di sini ruas kirinya kita kalikan negatif. Negatif 2X negatif dikali positif 16. Berarti jadi negatif 16. Sama dengan X ditambah 4. Nah, kita satukan yang memiliki X. Negatif 2X dikurang X. Karena X di sini positif, pindah ruas jadi negatif. Berarti negatif sama negatif. Jadi hasilnya ditambahin 3X. Negatif 3X. Sama dengan 4. Di sini 16-nya negatif, pindah ruas jadi positif. 4 ditambah 16. Jadi hasilnya 20. Jadi nilai X-nya sama dengan negatif 20 per 3. Sini pindah ruas ya, negatif tinggalnya pindah ruas jadi perkalian jadi pembagian. Jadi 20 dibagi 3, negatif 20 dibagi 3. 20 dibagi 3 berapa? 6, ya. Nah, di sini berarti 6, negatif 6, Kita lihat ke interval di sini. Dia intervalnya X kurang dari negatif 8. Nah, negatif 6 ini benar nggak? Masuk nggak ke interval kurang dari negatif 8? Negatif 6 sama negatif 8 lebih besar mana? Ayo. Jangan mentang-mentang negatif 8 lebih besar dari negatif 6. Bukan ya. Kalau negatif 8 sama negatif 6 itu kan semakin ke kiri, kalau di garis bilangan itu semakin ke kiri semakin kecil. Nah, negatif 6 sama negatif 8 lebih kiri mana? Lebih kiri yang 8 ya. Negatif 8. Berarti negatif 8 ini lebih kecil dari negatif 6. Berarti negatif 6 ini tidak masuk pada interval X kurang dari negatif 8. Karena negatif 6 ini lebih besar dari negatif 8. Berarti untuk yang interval negatif ini, X kurang dari negatif 8, dia tidak memiliki penyelesaian. Coba kita analisis untuk yang X lebih besar dari negatif 8. Berarti yang positif. Ini interval yang positif. Untuk interval yang positif, berarti kan nilai fungsinya tetap ya, sama ya. Tetap jadi 2X ditambah 16. Kalau yang negatif kan tadi dikalikan negatif. Kalau yang positif tetap 2X ditambah 16 sama dengan X ditambah 4. Untuk yang kanannya kita tetap semua ya. Jadi yang berubah hanya di ruas kirinya untuk menganalisis nilai X-nya. Kita cari nilai X-nya dari interval positif ini berapa? 2X dikurang negatif X. Ini ya, pindah ruas, X positif jadi X negatif. Sama dengan positif 4, 16-nya pindah ruas jadi negatif 16. Di sini berarti 2X dikurang S tinggal X. X sama dengan 4 dikurang 16, negatif 12. Nah, di sini kita dapat nilai X-nya sama dengan negatif 12. Kita analisis di sini, benar nggak? Negatif 12 ini masuk nggak ke interval X lebih besar atau sama dengan negatif 8? Sama seperti yang tadi ya. Kita analisis dulu, benar nggak nilai X ini masuk pada interval yang X kurang dari negatif 8. Kalau yang ini, masuk nggak nilai X ini ke interval X lebih besar dari negatif 8? Jadi, negatif 12 ini masuk atau tidak ke interval negatif 8? Ke interval lebih besar dari negatif 8? Tidak ya, karena negatif 12 ini lebih kecil, bukan lebih besar. Negatif 12 ini lebih kecil dari negatif 8, berarti pernyataannya salah nilai X ini. Berarti sama, untuk interval yang positif, dia juga tidak memiliki penyelesaian. Jadi kedua-duanya tidak memiliki penyelesaian.
Jadi hasil dari persamaan nilai mutlak 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4 pada kedua interval ini dia tidak memiliki penyelesaian atau penyelesaiannya kosong. Ini untuk cara mencari bentuk yang ketiga kalau bentuk soalnya seperti ini. Bagaimana? Pusing? Ya, jadi intinya kalian harus menganalisis dulu nilai x ini masuk atau tidak ke intervalnya. Kalau dia masuk, berarti itu penyelesaiannya. Kalau dia nggak masuk, seperti ini tidak masuk ya, kedua-duanya tidak masuk, berarti dia tidak memiliki penyelesaian. Kalau salah satunya ada yang masuk nih, untuk interval yang positif, nilai x-nya ini masuk, berarti hasilnya nilai x ini, walaupun hanya satu nilai x-nya yang masuk. Jadi penyelesaiannya bisa saja satu nilai mutlak ini. Nggak melulu, kan kemarin dibahas untuk penyelesaian nilai mutlak ini nilai x-nya ada dua ya. Nah, untuk bentuk seperti ini, untuk bentuk yang ruas kirinya fungsi, ruas kanannya fungsi, dia bisa jadi nilai x-nya hanya ada satu. Tidak melulu harus dua, kecuali untuk bentuk yang pertama, yaitu yang fungsi ruas kirinya dan yang ruas kanannya konstanta. Dia sudah pasti nilai x-nya ada dua. Kalau bentuknya seperti ini, atau bentuk yang kedua, tadi yang nilai mutlak, fungsi nilai mutlak kedua-duanya, dia bisa jadi nilai x-nya itu ada satu. Jadi kita lihat dulu di persamaannya. Paham ya sampai sini ya? Ya, ini untuk pengenalan kalian mengenai bentuk-bentuk soal dari persamaan nilai mutlak. Untuk lebih mendalaminya, kalian boleh bisa kerjakan di LKS-nya. Lebih banyak contoh soal di situ untuk latihan-latihan soalnya. Jadi kalian bisa lebih mendalami lagi dari bentuk-bentuk soal persamaan nilai mutlak dan cara menyelesaikannya. Sekarang pada pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Kemarin sudah sedikit dibahas ya, untuk pertidaksamaan itu ciri-cirinya apa? Perbedaannya sama persamaan. Bedanya hanya di kata penghubungnya ya. Kalau yang persamaan itu berarti sama dengan, kalau pertidaksamaan bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, ini untuk bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlaknya. Bentuk umumnya pertidaksamaan sama saja seperti yang persamaan, hanya karena bedanya di kata penghubungnya saja. Kalau persamaan kan hanya satu sama dengan saja. Kalau pertidaksamaan ada lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan. Nah, untuk bentuknya ada yang ruas kirinya fungsi nilai mutlak, ruas kanannya konstanta. Ada yang ruas kirinya fungsi nilai mutlak, ruas kanannya fungsi nilai mutlak juga. Ada yang ruas kirinya fungsi nilai mutlak dan ruas kanannya fungsi linier biasa. Sama ya seperti persamaan. Dan untuk persyaratannya juga sama. Untuk ruas kanannya itu pastikan nilainya itu harus positif. Kalau dia nilainya negatif, berarti ya kenapa? Dia tidak memiliki penyelesaian. Di sini kita akan bahas sedikit konsepnya dulu ya. Untuk contoh soalnya kita akan bahas minggu depan untuk pertidaksamaan ini. Nah, ini untuk pertidaksamaan cara penyelesaiannya. Nah, ini untuk yang perlu diingat untuk penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini ada bentuk nilai mutlak X lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan dari A. A di sini berarti yang ruas kanannya, yang sini ruas kirinya. Nah, di sini bentuknya berarti kalau nilai mutlak X seperti ini. Bukan persamaan linear atau bukan fungsi. Kalau yang ini dia fungsi. Seperti ini, kalau fungsi ada X kurang 2 atau 2X ditambah 2, seperti itu ya. Bedanya yang atas dan yang bawah. Kalau yang X saja seperti ini bentuknya, kalau yang fungsi seperti ini bentuknya. Untuk persyaratannya sama, untuk penyelesaiannya bentuknya. Nah, kalau dia kurang dari atau kurang dari sama dengan, dia hasilnya akan seperti ini, rentang. Hasilnya berarti nilai fx hasilnya akan dari negatif A sampai positif A. Jadi sampai. Untuk pembacaannya ya. Nah, kalau untuk yang lebih besar dari atau sama dengan, dia hasilnya atau. Jadi ada yang fx lebih kecil dari negatif A atau fx lebih besar dari positif A. Nah, di sini kalau untuk yang lebih besar, dia atau, kalau yang lebih kecil, dia rentang seperti ini. Jadi, fx lebih besar atau sama dengan negatif A, dan fx
lebih kecil atau sama dengan dari positif A. Jadi untuk cara membacanya dari negatif A sampai positif A nilainya, hasil penyelesaiannya. Kalau yang lebih dari, dia hasilnya fx itu lebih besar dari negatif A atau fx lebih kecil dari negatif A. Seperti itu ya untuk hasilnya. Jadi nanti kita akan bahas pada contoh soal kalau kalian bingung membacanya kalau seperti ini ya. Nanti kita lihat pada contoh soal di pertemuan berikutnya. Tapi kalian ini dipahamin dulu, diingat-ingat dulu, dipahamin apa bedanya dari yang kurang dari, atau yang lebih besar dari, atau yang kurang dari sama dengan, dan lebih besar dari sama dengan. Bentuk-bentuk penyelesaiannya. Sampai sini udah pusing? Ya, enggak ya. Gampang kan? Kalau kalian rajin latihan soal, pasti kalian nanti gampang memahaminya untuk persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Konsepnya hampir sama dengan persamaan linear biasa ya, hanya dia caranya lebih kompleks untuk mencari penyelesaiannya. Karena dia nilai mutlak, hasilnya bisa nilai X-nya 2. Tapi tidak melulu harus 2 nilainya ya. Nilai X-nya harus ada 2, tapi bisa saja nilai X-nya 1. Namun dengan tetap langkahnya 2 kali ya. Sekarang tugasnya, kalian buat rangkuman pada buku catatan kalian mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Jadi kalian di buku catatan kalian buat rangkuman mengenai materi ini, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang ya. Bisa kalian dari video pembelajaran, dan bisa juga dari LKS. Dari LKS kalian rangkum mengenai materi ini, bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Memuatnya hanya definisi, sifat, dan perbedaan. Jadi tidak usah kalian tuliskan contoh-contoh soal seperti itu, tidak usah. Hanya kalian rangkum saja mengenai definisi dari nilai mutlak atau definisi dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini, terus sifat-sifatnya bagaimana, dan perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel ini seperti apa. Jadi kalian nanti rangkum mengenai ini ya, memuatnya ini. Minimal 1 halaman, karena pasti lumayan ya, kurang lebih mungkin 1 lembar. Tapi minimalnya 1 halaman. Terserah kalian kan ini ya, tergantung dari tulisan kalian, tergantung dari cara kalian meringkasnya seperti apa. Jadi minimal 1 halaman. Jangan hanya beberapa baris saja ya. Jadi harus memuat ini ketiga ini ya, definisi, sifat, dan perbedaannya. Oke, mengerti ya? Nah, nanti saya tunggu untuk tugasnya seperti biasa besok ya. Tapi saya percepat ya untuk waktunya, tidak sampai jam 7 malam lagi. Kita sampai jam 4 sore ya. Udah lumayan panjang kan waktunya, kalian bisa mengisinya besok jam 4 sore waktu terakhir. Jadi pastikan kalian mengumpulkan sebelum itu. Jika ada yang tidak mengerti, boleh japri saya melalui WA atau bisa juga di @modo melalui message ya. Jadi kalian boleh menanyakan apa yang tidak dimengertinya. Oke, sampai sini ya untuk pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak. Minggu berikutnya kita akan lihat contoh soal dari pertidaksamaan nilai mutlak ini dan bagaimana cara penyelesaiannya menggunakan tadi rumus yang sudah diberikan